Hai, welcome back to Pawing Class. Dan hari ini kita akan belajar tentang surplus produsen. Seperti apa? Yuk kita lihat. Oke, surplus produsen itu adalah nilai keuntungan lebih dari seorang produsen atas produk yang dia jual dengan keumuman harga. Seperti gini, kalau seandainya suatu wilayah tertentu untuk produk tertentu itu dia kan biasanya ada harga pasarnya, harga keumuman pasar. Oke. Nah, ketika produsen dia berhasil membuat suatu produk dan sebetulnya produknya itu tuh bisa dijual dengan harga di bawah harga keumuman pasar. Saya ambil contoh begini. Misalnya ada seorang produsen mie ayam, seperti yang kita bahas sebelumnya, dia berhasil membuat mie ayam komplit. Ada pangsitnya, ada ayamnya, ada sayurnya, ada baksonya. Dia sanggup untuk dijual dengan harga 20.000. Tapi ternyata keumuman di situ adalah harganya 25.000 untuk menu sekomplit itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan surplus produsen. Kenapa? Karena dia sanggup menjual 20.000, dia sudah dapat keuntungan di situ. Ternyata dia masih dapat nilai lebih 5.000 karena keumuman harga pasar di situ 25.000. Itu. Jadi di situ nilai lebihnya. Sekarang kita lanjut masalah grafiknya. Joko, lanjut tampilkan gambarnya. Yap. Grafiknya tolong. Oke. Ini dia grafiknya, agak berbeda memang dengan surplus konsumen kemarin. Ya, surplus produsen itu langsung. Jadi ini yang garis lurus ini itu adalah keumuman harganya dia, bukan pasar. Jadi dia jual produk untuk kuantiti segitu, dia kasih harga segitu. Dan seterusnya. Misalnya kalau satu barang dia jual atau satu porsi tadi mie ayam dia jual 25.000 ya, 20.000, maka kalau seandainya kuantitinya sampai dengan katakanlah ini 10, ya berarti dia jual 12.000 harganya. Tapi ternyata di arealnya dia itu ada di arsir yang paling atas itu, dia bisa jual di angka 25.000 per porsinya. Nah, itu nilai lebihnya. Oke, untuk persamaan fungsinya sama. Bedanya hanya kalau kemarin berdasarkan fungsi permintaan, kalau sekarang fungsi penawaran. PS. Ya, kenapa S? Karena supply. Ya wajar lah ya. Supply itu kan memang untuk produsen. Kalau D, demand itu memang untuk konsumen. Karena konsumen cenderung meminta, produsen cenderung menawarkan. Ya, jadi supply di sini bukan nyetok, tapi menawarkan. Oke. Cara pengerjaannya sama. Jadi kita integralkan dari fungsi aslinya, kemudian kita berikan batas bawah, batas atasnya sesuai dengan contoh soal nanti kasusnya seperti apa. Oke, langsung aja yuk. Joko tampil contoh soalnya. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan setengah Q plus 3. Cari surplusnya. Sama, kita buat dulu fungsi persamaan menjadi Q sama dengan. Jadi bukan P sama dengan, untuk memudahkan. Oke, lanjut. Ketika Q sama dengan, maka fungsinya berubah menjadi 2P minus 6. Caranya, Joko, mode whiteboard. Dalam soal, ditentukan batas atasnya dengan harga pasar sama dengan 10. Untuk mencarinya, maka kita harus rubah wujud fungsi P sama dengan ini menjadi berwujud Q sama dengan. Kita tulis ulang. P sama dengan setengah Q plus 3. Lalu setengah Q-nya kita pindah ke sebelah kiri dan P-nya pindah ke sebelah kanan. Maka otomatis setengahnya menjadi minus dan P-nya pun menjadi minus. Setengah sama dengan 1/2. Maka dalam hal ini kita harus kalikan silang. Minus 2 dikalikan dengan min P dan minus 2 dikalikan dengan plus 3. Maka hasilnya adalah Q sama dengan plus 2P dan minus 6.
Lanjut, untuk mencari batas bawahnya, kita harus mengumpamakan dulu ketika Q-nya sama dengan 0. Dengan persamaan yang tadi ya, yang sudah dirubah dalam wujud Q sama dengan. Kita tulis ulang. 0 sama dengan 2P minus 6, maka 2P-nya pindah, sisa minus 6, minus 2P menjadinya ya. Maka P adalah minus 2 dibagi dengan minus 6 dibagi dengan minus 2, maka P sama dengan 3. Nah, inilah batas bawahnya. Kenapa P sama dengan 3? Oke, Joko, kembalikan ke mode normal. Yap, seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah Q sama dengan 2P minus 6. Nah, 2P minus 6 ini langsung kita integralkan dengan batas bawahnya yang sudah didapat dari tadi ya. Jadi kita cari tahu dulu batas-batasnya. Oke, jadi untuk batas atasnya di soal disebutkan 10 dan batas bawahnya 3. Dari yang tadi persamaan tadi kita cek di mode whiteboard. Nah, langsung sekarang tinggal si 2P minus 6 ini kita integralkan menjadi P kuadrat minus 6P. Kenapa? Karena kita sudah pernah bahas sebelumnya bahwa kalau ada integral 2P itu penjabarannya adalah 1 kali 2 atau 2 kali 1P dibagi dengan 1 tambah 1, pangkatnya juga 1 tambah 1. Untuk 6-nya langsung saja kita tambahkan dengan nama variabelnya, yaitu P. Sekarang kita dapat ada P kuadrat minus 6P. Langsung kita jabarkan dengan batas-batasnya tadi. Jadi satu fungsi dikali dengan batas atasnya, terus dikurangi dengan batas bawahnya. Jadi si P kuadrat, P-nya kita ganti dengan 10, 6P, P-nya ganti juga dengan 10, langsung dikurang dengan 6 P kuadrat dikali dengan 3, kemudian dikurang dengan 6-nya kali dengan 3. Maka seperti itu hasilnya didapat 49. Jadi si produsen ini itu dia punya fungsi tadi dan harga keumuman pasarnya adalah 10. Kalau seandainya barangnya terjual 14, maka dia surplusnya yang dia dapat itu sebanyak 49. Ya, 49 rupiah kek ataupun dolar kek, apapun itu. Yang jelas surplus produsennya senilai 49. Nah, itu dia tadi mengenai surplus produsen. Kalau seandainya ada yang masih bingung, silahkan diputar kembali videonya, dan kalau ada yang ingin bertanya silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Oke, kalau kalian suka, kalian dapat ilmu apapun dari video ini, jangan lupa untuk tombol subscribe, like, dan sebarkan. Oke, cukup sekian. See you, bye. Fungsinya yaitu P kuadrat minus 6P. Nah, langsung ini cut.